Terkait bagaimana transaksi senjata, Mas Ramli, di sini kami punya catatan bahwa Anda 2 kali pernah punya kasus terkait itu, 2005 dan 2013. Nah, Anda bisa cerita nggak dari mana sih para kelompok radikal dan terorisme ini kemudian bisa mendapatkan senjata? Bagaimana transaksi itu? Iya, sebenarnya meledaknya terorisme ini ibarat jamur di musim hujan. Berawal itu adanya konflik Ambon dan Poso. Karena antara Ambon dan Poso dengan Filipina ini ada erat kaitannya. Sama-sama konflik, yang di Ambon horizontal, di Poso juga konflik horizontal yang berujung menggunakan senjata api. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi, imbas dari sini, mohon maaf, sebagaimana di Medikan itu disebutkan bahwa sokongan dari TNI Polri itu salah. Karena kami sendiri itu membawa senjata untuk dijual kembali di Indonesia itu dari Filipina. Nah, waktu itu Anda dapat pesanan dari siapa? Terus bagaimana kemudian Anda bisa membawa dan memesan senjata itu masuk ke Indonesia? Ini kalau pesanan temannya Pak Ali Fauzi sebenarnya ini. Jadi mental, karena yang menguasai persenjataan di Filipina itu memang aparatur negara, otoritas di sana ya. Tapi berbeda sekali otoritas di sana, mental otoritas di sana dengan mentalitas di Indonesia itu sangat jauh sekali. Mereka itu membutuhkan uang, senjata dijual bisa. Kita bisa lihat cashback kemarin waktu terjadi penembakan anggota Polri di Solo itu, salah seorang bernama Farhan. Senjata yang didapatkan dipegang mereknya PNP kan, Beretta M92 PNP, Philippine National Police. Itu milik organik Filipina, polis Filipina, dan itu bisa dijual ke masyarakat, bisa sampai di Indonesia. Itu berapa sih harga yang dibutuhkan untuk kemudian bisa mengorder senjata dari Filipina, dari kelompok radikal ini? Jadi senjata yang masuk ke Indonesia ini di Filipina itu ada 2 ya, yang pabrikan resmi, lisensi dari Code Hartford USA yang merupakan standar militer army equipment. Dan juga di sana ada nama daerah namanya Cebuano. Cebuano itu sebuah pulau yang khusus memiliki produksi home industry. Mungkin di sini ada di wilayah Bandung ya. Tapi di sana lebih canggih karena memiliki itu. Dan bisa memproduksi senjata mirip seperti pabrikan. Dan itu bisa diekspor maksudnya. Bisa diekspor sampai ke Indonesia. Jadi untuk ini berbeda harga. Untuk laras panjang di sana itu setingkat M4 atau M16 itu sekitar 80 sampai 90 ribu peso. Bahkan bisa lebih, antara 120 ribu peso. Itu kira-kira kalau dikurskan? Ya sekarang peso berapa? 2.500-an ya. Mungkin kalau saya ingat cashback ke tahun 2000-an sekian itu, untuk jenis laras panjang itu sangat murah. Berbeda kalau di Indonesia ya. Itu Anda bisa beli berapa itu di Filipina? Ya kalau saya bawa 500 juta bisa dapat berapa? Kalau satu pucuknya 15 juta laras panjang, saya bawa 500 juta bisa berapa pucuk saya masukkan Indonesia. Okay. Ya itu untuk laras panjang ya. Tapi kalau untuk laras pendek itu sangat murah di sana. Oke, Pak Agus, aturan sudah sangat ketat, sudah banyak. Tapi kemudian mengapa hal-hal seperti ini masih bisa lolos? Ya tentunya tadi mungkin perlu saya tambahkan dari beliau-beliau ini. Sumber daripada pemilikan senjata api yang beredar ini ada 2. Dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri tadi sudah disampaikan juga bahwa ada satu lokasi di Filipina itu yang memang spesialisasi, ada satu daerah seperti di Cipacing kita, home industry untuk membuat senjata. Itu yang dari luar negeri. Ini beberapa kali sudah pernah kita gagalkan, yang lewat Tarakan maupun yang lewat Kalimantan Utara itu sudah bisa kita gagalkan. Kemudian yang dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini sumbernya ada beberapa, Mas. Dia bergabung dengan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Ada beberapa kasus kita ungkap, yang kasus CIMB salah satunya. Nah kemudian yang kedua, produk yang dari wilayah kita, dari Cipacing itu ada sebagian. Kemudian satu lagi rampasan, beberapa kasus yang dialami oleh kami juga, dari Polri juga dari teman-teman TNI pernah. Nah itulah yang mereka gunakan. Nah kalau dikatakan bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk antisipasi, terus bagaimana, kenapa kok mereka punya, ya mereka akan selalu melakukan upaya-upaya. Kita selalu katakan siapapun yang punya niat untuk melakukan kejahatan, dia akan selalu berupaya untuk mencari peluang ataupun kesempatan supaya wujud keinginannya atau niatnya itu bisa terwujud. Baik, lalu bagaimana
kemudian mereka melakukan transaksi, bagaimana kemudian senjata itu didatangkan masuk ke Indonesia. Kami akan ungkap saat lagi di Benang Merah, tetap bersama kami.